Halo, perkenalkan saya Rosidawati. Dalam video ini saya akan membahas dua materi kewirausahaan. Yang pertama ada customer service, dan yang kedua yaitu teknik menentukan lokasi, layout, dan platform. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan customer service. Untuk meningkatkan citra perusahaan, seorang wirausahawan perlu menyiapkan sumber daya manusia. Karyawan yang diharapkan dapat melayani keinginan dan kebutuhan pelanggan. Karyawan inilah yang kita sebut sebagai customer service, atau bahasa lainnya yaitu service assistant. Jadi, customer service secara umum adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Jadi, bisa dibilang customer service memegang peranan yang sangat penting sebagai ujung tombak perusahaan dalam menghadapi pelanggan. Fungsi dan tugas customer service. Seorang customer service harus benar-benar memahami dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat menjalankan tugasnya masing-masing secara prima. Adapun fungsi customer service yang berdasarkan bagiannya masing-masing, yang pertama itu sebagai resepsionis. Customer service berfungsi sebagai penerima tamu yang datang ke perusahaan. Tamu di sini bisa siapa saja, baik itu pelanggan, calon pelanggan, supplier, atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu sebagai deskman. Seorang customer service berfungsi sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi atau permohonan yang diajukan pelanggan atau calon pelanggan. Yang ketiga yaitu sebagai salesman. Customer service merupakan seseorang yang menjual produk kepada pelanggan atau calon pelanggan. Dalam hal ini, customer service harus dapat menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan produk. Tujuannya adalah agar pelanggan atau calon pelanggan tertarik dan pada akhirnya membeli. Yang keempat, sebagai customer relation officer. Customer service berfungsi sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh pelanggan, termasuk atau membujuk agar pelanggan tetap bertahan. Dan yang terakhir yaitu sebagai komunikator. Customer service merupakan sebagai penghubung antara perusahaan dengan pelanggan atau pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan. Nah, di samping memiliki fungsi, customer service juga memiliki tugas sesuai dengan fungsi customer service tersebut, yaitu sebagai resepsionis, maka customer service berfungsi menerima tamu yang datang ke perusahaan dengan ramah tamah, sopan, tenang, simpatik, menarik, dan menyenangkan. Sebagai deskman, tugas customer service antara lain memberikan informasi mengenai produk-produk perusahaan, menjelaskan manfaat dan ciri-ciri produk, menjawab pertanyaan pelanggan mengenai produk, serta membantu pelanggan yang membutuhkan pertolongan, seperti mengisi formulir. Sebagai salesman, tugas customer service adalah menjual produk, melakukan cross-selling, mengadakan pendekatan, dan mencari pelanggan baru. Berusaha membujuk pelanggan yang baru, dan berusaha mempertahankan pelanggan yang lama, tentunya. Serta berusaha mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi pelanggan, termasuk keberatan dan keluhan pelanggan. Sebagai customer relation officer, tugas seorang customer service adalah menjaga image atau citra perusahaan. Sebagai komunikator, tugas customer service adalah memberikan segala informasi dan kemudahan-kemudahannya kepada pelanggan. Dasar-dasar pelayanan. Pelanggan atau calon pelanggan yang akan dihadapi customer service ini pasti berasal dari berbagai tempat, suku, bangsa, dan agama. Keberagaman ini akan membentuk perilaku pelanggan atau calon pelanggan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, seorang customer service dituntut untuk memiliki dasar-dasar pelayanan yang kuat. Berikut ini merupakan dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami dan dimengerti oleh seorang customer service. Yang pertama yaitu berpakaian dan berpenampilan. Maksudnya, petugas customer service harus memakai baju dan celana yang sepadan dengan kombinasi yang menarik. Yang kedua, harus percaya diri, bersikap akrab, dan penuh dengan senyuman saat melayani pelanggan. Yang ketiga, menyapa dengan lembut. Yang keempat yaitu tenang, sopan, hormat, dan tekun. Yang kelima yaitu berbicara. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Yang keenam, bergairah. Maksudnya adalah dalam melayani pelanggan, seorang customer service hendaknya menunjukkan pelayanan yang prima, seolah-olah memang sangat tertarik dengan keinginan dan kemauan pelanggan. Yang ketujuh yaitu jangan menyela pembicaraan. Yang ke-8 yaitu mampu meyakini pelanggan. Yang ke-9 yaitu jika tidak sanggup. Maksudnya adalah jika ada pertanyaan atau permasalahan yang tidak sanggup dijawab atau diselesaikan oleh petugas customer service, usahakan meminta bantuan kepada petugas yang mampu atau karyawan lain yang lebih memahami permasalahan tersebut. Dan yang ke-10 yaitu belum dapat melayani. Maksudnya adalah bila petugas customer service belum dapat melayani, beritahukan kapan akan dilayani. Sifat-sifat pelanggan. Seperti dijelaskan sebelumnya, latar belakang pelanggan atau calon pelanggan itu beragam. Oleh karena itu, dalam melayani pelanggan, sebaiknya seorang customer service mampu memahami dan mengerti sifat-sifat masing-masing pelanggannya. Berikut ini beberapa sifat-sifat pelanggan yang harus dikenal. Yang pertama adalah pelanggan dianggap sebagai raja. Yang kedua, mau dipenuhi kebutuhan dan keinginannya. Yang ketiga, tidak mau didebat dan tidak mau disinggung. Yang keempat, pelanggan mau diperhatikan. Dan yang terakhir itu, pelanggan merupakan sumber pendapatan. Sikap melayani pelanggan. Berikut ini adalah beberapa sikap yang harus diperhatikan dalam melayani pelanggan. Yang pertama adalah memberikan kesempatan pelanggan berbicara untuk mengemukakan keinginannya. Yang kedua yaitu mendengarkan baik-baik saat pelanggan mengemukakan pendapat. Yang ketiga yaitu tidak menyela pembicaraan. Yang keempat yaitu ajukan pertanyaan. Maksudnya adalah jika ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang lengkap, customer service dapat mengajukan pertanyaan. Dan yang kelima, jangan marah dan jangan mudah tersinggung.
Yang keenam, jangan mendebat pelanggan. Yang ketujuh, jaga sikap sopan, ramah, dan selalu berlaku tenang. Yang kedelapan, jangan menangani hal-hal yang bukan wewenangnya. Yang kesembilan, tunjukkan sikap perhatian dan sikap ingin membantu. Selanjutnya yaitu syarat seorang customer service. Berikut ini adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang customer service. Yang pertama adalah persyaratan fisik. Fisik merupakan tampilan utama yang dilihat oleh pelanggan. Oleh karena itu, seorang customer service tentunya harus memiliki ciri-ciri fisik yang menarik. Ciri-ciri fisik ini seperti tinggi yang ideal dengan berat badan yang ideal, dilengkapi dengan wajah yang menarik, menawan, dan serta jiwa yang sehat. Yang kedua yaitu persyaratan mental. Customer service harus memiliki perilaku yang baik seperti sabar, ramah, murah senyum. Petugas customer service hendaknya tidak mudah marah atau cepat emosi dan cepat putus asa. Customer service juga harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi, tidak minder, mempunyai inisiatif, teliti, cermat, rajin, serius, hati-hati, dan memiliki rasa tanggung jawab. Yang ketiga yaitu persyaratan kepribadian. Seorang customer service juga dituntut memiliki kepribadian yang baik seperti murah senyum, sopan, lemah lembut, simpatik, lincah, energik, menyenangkan, berjiwa bisnis, dan memiliki rasa humor yang tinggi. Customer service juga harus mampu mengendalikan diri, tidak mudah marah, tidak terpancing untuk berbuat dan berkata kasar, tidak sabar, dan tidak puas. Yang keempat yaitu persyaratan sosial. Customer service harus memiliki jiwa sosial yang tinggi dan bijaksana. Di samping itu, seorang customer service harus memiliki budi pekerti yang luhur, pandai bergaul, pandai bicara, fleksibel, cepat menyesuaikan diri, dan mudah bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, sebab-sebab pelanggan kabur. Pelanggan yang hilang atau kabur merupakan hal yang paling ditakutkan oleh semua perusahaan. Dalam kenyataannya, sekalipun pelayanan yang diberikan sudah maksimal, kadang-kadang masih saja ada pelanggan yang tidak puas. Pada akhirnya pelanggan kabur ke perusahaan saingan. Jadi berikut adalah beberapa sebab pelanggan meninggalkan perusahaan. Yang pertama adalah pelayanan yang tidak memuaskan. Pelayanan yang tidak memuaskan artinya pelanggan merasa keinginan dan kebutuhannya tidak dapat dipenuhi. Banyak hal yang menyebabkan pelanggan tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan, seperti pelanggan merasa tidak dilayani dengan baik atau dicuekin, merasa disepelekan atau tidak diperhatikan, atau pelanggan merasa tersinggung. Yang kedua yaitu produk yang tidak baik. Faktor produk baik, kelengkapan maupun mutu dapat menjadi sebab pelanggan meninggalkan perusahaan, seperti kelengkapan produk yang ditawarkan kurang, sehingga pilihan yang sesuai dengan keinginan pelanggan tidak tersedia, kualitas produk yang ditawarkan tidak baik, tidak memiliki kelebihan atau keunggulan tertentu jika dibandingkan dengan produk yang ditawarkan pesaing. Yang ketiga yaitu ingkar janji dan tidak tepat waktu. Ingkar janji dan tidak tepat waktu merupakan salah satu yang harus dihindari. Customer service yang tidak menepati janji, seperti pada saat waktu pelayanan, harus segera diganti dengan yang lain. Yang keempat yaitu biaya yang relatif mahal. Faktor biaya yang dibebankan kepada pelanggan kadang-kadang juga menimbulkan masalah. Sebagai contoh, biaya yang dibebankan kepada pelanggan relatif mahal jika dibandingkan dengan perusahaan pesaing, seperti biaya administrasi, bunga, biaya iuran, atau biaya lainnya akan berakibat fatal. Nah, agar pelanggan tidak meninggalkan perusahaan, perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat. Dalam hal ini, customer service perlu membuat pelanggan betah berurusan dengan perusahaan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah customer service harus menarik, baik dari segi penampilan maupun gaya bicaranya yang tidak membosankan. Yang kedua yaitu customer service harus cepat tanggap terhadap keinginan pelanggan dan cepat mengerjakan atau melayani pelanggan. Di samping itu, pelayanan yang diberikan harus benar dan tepat waktu. Yang ketiga yaitu ruang tunggu yang nyaman seperti ruangan lebar, sejuk, penerangan cukup, dekorasi indah, suasana tenang, kebersihan selalu terjaga, pelanggan selalu merasa aman, tempat duduk yang nyaman, serta tersedia bahan bacaan. Yang keempat, tersedia informasi berupa brosur yang lengkap dan mampu menjelaskan segala sesuatu sehingga sesuai dengan keinginan pelanggan. Oke, langsung saja materi yang kedua yaitu teknik menentukan lokasi, layout, dan platform. Langsung saja pengertian lokasi. Untuk menjalankan kegiatan usaha, diperlukan tempat usaha yang kita kenal sebagai lokasi. Lokasi ini penting baik sebagai tempat menjalankan aktivitas yang melayani konsumen, aktivitas produksi, aktivitas penyimpanan, ataupun untuk mengendalikan kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Beragam lokasi yang dapat dimiliki perusahaan disesuaikan pula dengan kebutuhan perusahaan. Penentuan suatu lokasi juga harus tepat sasaran, karena lokasi yang tepat akan memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Keuntungan yang diperoleh dengan lokasi yang tepat, pertama adalah pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memuaskan. Yang kedua, kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan baik jumlah maupun kualifikasinya. Yang ketiga, kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong dalam jumlah yang diinginkan secara terus-menerus. Dan yang keempat, kemudahan untuk memperluas lokasi usaha. Yang kelima, memiliki nilai atau harga ekonomi di masa yang akan datang. Dan yang keenam, meminimalkan terjadinya konflik, terutama dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Di samping lokasi perusahaan, perlu juga dipikirkan tata letak sebagai tempat melakukan kegiatan usaha. Tata letak inilah yang dikenal dengan nama layout. Layout yang perlu dilakukan adalah terhadap gedung, baik parkir, bentuk gedung, atau lainnya yang berkaitan dengan gedung tersebut.
Kemudian layer ruang beserta isinya, kursi, meja, lemari, mesin, peralatan, dan sebagainya. Penentuan layout juga perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti keamanan, kenyamanan, keindahan, efisiensi, biaya, fleksibilitas, dan pertimbangan lain. Dengan adanya layout akan diperoleh berbagai keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, ada ruang gerak untuk beraktivitas dan pemeliharaan memadai. Yang kedua, pemakaian ruangan menjadi efisien. Artinya, pemakaian ruangan harus dilakukan secara optimal. Jangan sampai ada yang menganggur. Yang ketiga yaitu aliran material menjadi lancar. Artinya jika layout dibuat secara benar sehingga produksi menjadi tepat waktu dan tepat sasaran. Yang keempat adalah layout yang tepat memberikan keindahan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik. Jenis-jenis lokasi. Ada 4 jenis lokasi perusahaan. Yang pertama adalah lokasi perusahaan yang ditetapkan pemerintah. Lokasi ini sudah ditetapkan dan tidak bisa seenaknya membangun perusahaan di luar lokasi yang telah ditentukan. Contohnya, seperti kawasan industri Cikarang, Pulau Gadung, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lokasi perusahaan yang mengikuti sejarah. Lokasi perusahaan yang dipilih biasanya memiliki nilai sejarah tertentu yang dapat memberikan pengaruh pada kegiatan bisnis. Contohnya, membangun perusahaan udang di Cirebon yang merupakan kota udang, atau membangun usaha pendidikan di Yogyakarta yang telah terkenal sebagai kota pelajar. Yang ketiga yaitu lokasi perusahaan yang mengikuti kondisi alam. Lokasi perusahaan yang tidak bisa dipilih-pilih karena sudah dipilihkan oleh alam. Contohnya tambang emas, tambang aspal, tambang gas alam, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah lokasi perusahaan yang mengikuti faktor-faktor ekonomi. Lokasi perusahaan jenis ini pemilihannya dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi seperti faktor ketersediaan tenaga kerja, faktor kedekatan dengan pasar, ketersediaan bahan baku, dan lain-lain. Pertimbangan penentuan lokasi. Dalam menentukan lokasi usaha, tentu harus mempertimbangkan beberapa faktor tertentu seperti ada yang pertama yaitu peluang usaha. Faktor ini sangat penting untuk diperhatikan dan dianalisis apakah daerah tempat untuk dijadikan lokasi usaha tersebut memiliki peluang yang baik untuk perusahaan di masa yang akan datang atau tidak. Yang kedua adalah tenaga kerja. Faktor tenaga kerja juga dibutuhkan karena suatu usaha tentu membutuhkan tenaga kerja. Faktor tenaga kerja ini dilihat dari mudah atau tidaknya untuk mencari tenaga kerja di daerah tersebut. Yang ketiga adalah transportasi. Kemudahan untuk akses transportasi dalam penentuan lokasi usaha juga penting, karena konsumen tentu akan memikirkan bagaimana cara mereka untuk sampai ke tempat usaha kita nantinya. Yang keempat ada akses parkir. Akses parkir untuk para konsumen juga sangat diperlukan, karena apabila ada konsumen yang membawa kendaraan pribadi dan ternyata tidak ada akses parkir kendaraan tersebut, maka konsumen pasti akan merasa kecewa. Yang kelima adalah kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk di daerah tersebut sangat diperlukan, karena semakin banyak penduduk yang ada di daerah tersebut, maka kemungkinan besar bisa menambah jumlah konsumen nantinya. Keenam, kekuatan daya beli masyarakat. Kemampuan masyarakat dalam membeli suatu barang juga perlu diperhatikan, karena apabila kemampuan masyarakat tidak sesuai dengan target harga jual perusahaan, bisa jadi barang tersebut tidak akan terjual karena kurangnya kemampuan masyarakat untuk membeli barang tersebut. 7. Ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku di sekitar lingkungan tersebut juga penting karena tanpa adanya bahan baku, perusahaan tentu akan sulit memproduksi barang lagi nantinya sehingga aktivitas produksi perusahaan bisa terhenti. Pertimbangan penentuan layout. Pertimbangan penentuan layout secara umum didasarkan pada situasi berikut. Yang pertama adalah posisi tetap. Posisi layout jenis ini ditujukan pada proyek yang tidak mungkin memindahkan produknya karena ukuran, bentuk, atau hal-hal lain, jadi produk tetap berada di tempat. Sedangkan peralatan dan tenaga kerja yang mendatangi produk, contohnya adalah gedung dan pembuatan kapal. Yang kedua adalah orientasi proses. Layout jenis ini didasarkan pada proses produksi barang atau pelayanan jasa. Biasanya layout jenis ini dapat secara bersamaan menangani suatu produk atau jasa yang berbeda, misalnya rumah sakit. Yang ketiga adalah tata letak kantor. Layout jenis ini berkaitan dengan layout posisi pekerja, peralatan pekerja, tempat yang digunakan untuk pemindahan informasi. Yang keempat adalah tata letak gudang. Layout yang ini lebih ditujukan pada efisiensi biaya penanganan gudang dan memaksimalkan pemanfaatan ruangan gudang. Yang kelima itu tata letak produk. Layout jenis ini mencari pemanfaatan personal dan mesin yang terbaik dalam proses produksi yang berulang-ulang dan berlanjut atau kontinu. Pengertian platform. Platform adalah sekelompok teknologi yang digunakan sebagai basis di mana aplikasi, proses atau teknologi lainnya dikembangkan. Dalam komputasi personal, platform adalah perangkat keras dasar atau komputer dan perangkat lunak atau sistem operasi tempat aplikasi perangkat lunak dapat dijalankan. Jadi secara sederhana dan singkat, platform merupakan suatu wadah untuk suatu hal dapat dijalankan, direncanakan, atau dikerjakan di dalam satu sistem. Seperti halnya Anda menjalankan akun Instagram, merencanakan unggahan setiap hari pada jam-jam tertentu, bekerja sesuai sistem, dan tos yang berlaku di Instagram.
Fungsi platform adalah menjadi sistem dasar atau wadah untuk perencanaan atau suatu mekanisme pekerjaan tertentu. Misalnya adalah Gmail yang merupakan wadah surat elektronik. Gmail menjadi wadah untuk pekerjaan mengirim dan menerima surat secara elektronik daring. Jenis-jenis platform bisa dilihat ada 8, yaitu standar platform, multiple platform, perangkat lunak lintas dan multiplatform, browser, seluler, digital, marketplace, dan CMS website. Yang terakhir yaitu tips memilih media sosial yang tepat untuk bisnis. Yang pertama adalah tentukan target audiens Anda. Tiap platform media sosial populer yang ada saat ini tentunya memiliki demografisnya tersendiri, jadi pilihlah dengan bijak. Berikut adalah beberapa rincian akan mayoritas audiens media sosial yang populer saat ini berdasarkan target audiens. Untuk target audiens remaja, Anda dapat memilih media sosial seperti Vine, Snapchat, YouTube, Tumblr, dan Instagram. Sedangkan untuk target audiens kaum profesional atau pembisnis, maka jaringan profesional yang dapat dimiliki yaitu di LinkedIn. LinkedIn akan sangat membantu bagi perkembangan bisnis. Selanjutnya ada target audience, orang-orang yang tinggal di luar kota, mungkin Facebook akan menjadi sarana yang efektif. Dan yang terakhir yaitu influencer dan blogger tertarik pada Instagram dan blog. Yang kedua adalah pilihlah platform media sosial yang sesuai dengan jenis bisnis Anda. Jadi cobalah untuk berkomitmen pada satu atau dua pilihan media sosial yang sesuai dengan profil bisnis Anda. Yang ketiga yaitu buat strategi pada konten Anda. Jika Anda telah menentukan media sosial mana yang akan digunakan, maka sekarang adalah saatnya Anda menentukan strategi media sosial yang telah Anda pilih. Anda harus memikirkan apakah tujuan dari media sosial yang digunakan. Biasanya akan ada dua tujuan utama dalam pembentukan strategi media sosial. Yaitu yang pertama adalah menciptakan kesadaran direct akan bisnis Anda, dan yang kedua adalah mengajak audiens untuk membeli atau menggunakan produk Anda. Baik, itu saja penjelasan materi tentang customer service dan teknik penentuan lokasi, layout, dan platform. Sampai jumpa di video berikutnya.